Yang ketiga, objektif. Karya tulis dikatakan objektif apabila alasan, keterangan, penjelasan, dan uraian-uraian yang dikemukakan sesuai dengan adanya. Jadi ilmiah itu tidak hiperbola, tidak kemudian diglorifikasi kalau bahasa teman-teman jurnalis. Tidak dibuat hiperbola, tidak dibuat dilebih-lebihkan. Jadi ilmiah itu sangat taktis gitu ya, subjektif gitu. Objektif, subjektif lagi. Itu nanti masuk ke fiksi yang subjektif. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri karya tulis non ilmiah sekarang. Gitu ya. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. Jadi apa yang kamu alami, misalnya mau berbicara tentang pengalaman mistis, setiap kepala berbeda-beda. Gitu ya. Misalnya tengah malam kalau lampu mati mau ke kamar mandi saja harus minta antar gitu misalnya. Kenapa? Karena banyak sekali informasi mistis yang sudah masuk ke otaknya sehingga membuat seolah-olah ketika kita jalan ke kamar mandi mesti ada yang nunggui di situ. Padahal kita dikelabi otak sendiri, padahal cuma angin lewat. Tapi kita sudah larinya terbirit-birit gitu ya. Jadi ini sangat irasional. Sudah jelas 1 tambah 1 itu 2, tapi kita masih percaya 1 tambah 1 3. Itu hal yang mistis, gitu ya. Sudah jelas itu janji Allah bahwa jin dan manusia tidak akan saling mengganggu. Kan gitu kira-kira ya. Tapi kita tetap percaya bahwa ternyata jin masih ganggu kita. Makanya kita takut kalau sendiri. Makanya di sini disebutkan bahwa berdasarkan pengalaman sendiri. Ya itu ditulis. Ketakutan itu juga ditulis gitu loh. Yang 1 tambah 1 3 itu persepsi kalian ya ditulis. Itu non ilmiah. Gitu ya. Bisa itu diungkapkan. Kemudian yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Jadi mencoba untuk menarik sebuah fakta yang sangat subjektif gitu ya. Faktor-faktor yang tidak terteliti tapi kalian sudah mempunyai kesimpulan di awal dan kalian menuliskan itu. Makanya tidak disebut non ilmiah. Ini biasanya ada di novel, kita membuat cerita sendiri, kita simpulkan sendiri, tidak penting, tidak perlu hipotesis, tidak perlu gitu ya. Kemudian gaya bahasanya konotatif dan populer gitu ya. Jadi terkadang tidak terlalu ilmiah, tidak pakai sisi gitu. Kalau ilmiah kan masih ke sana gitu ya. Penyajian dibarengi dengan sejarah. Biasanya seperti itu non fiksi itu. Biasanya ini menyangkut kesejarahan kerajaan, mulai misal kerajaan Kediri. Ini bisa bicara tentang hal-hal yang kuno, yang mistis-mistis. Kerajaan Kediri, Singosari, kerajaan Brawijaya, kerajaan Majapahit, lalu kerajaan Demak, lalu kerajaan Mataram, kerajaan Sumeneb, kerajaan Pamekasan, kerajaan Sampang, jadi hal-hal yang menyangkut kesejarahan itu biasanya sangat fiksi, masuk ke non ilmiah. Kenapa? Karena memang di zaman dulu jarang sekali penulis kerajaan yang kemudian ada membukukan karya-karyanya. Misal, saya contoh. Di zaman Majapahit, misal, ada yang bernama Empu Tantular. Beliau adalah penulis. Beliau sastrawan. Yang kemudian karyanya dijadikan dasar Pancasila. Salah satunya, gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sesungguhnya karya dari Empu Tantular, penyebutannya. Jadi, tapi naskahnya tidak begitu ya, disempurnakan kemudian. Kenapa? Karena di Majapahit dulu itu sangat beragam di zaman kerajaan itu. Oke, biar nggak kemana-mana lagi. Bersifat imajinatif. Tahu, ini non ilmiah. Situasi didramatisir, diglorifikasi, diamplifikasi gitu ya. Kalau bahasanya anak sekarang gitu. Jadi hiperbola, didramatisir sekali. Kesenggol sedikit, nangisnya udah Ustaz. Senggol sedikit itu keamanan sampai terbirit-birit kayak memang udah pengkaranya udah disenggol sedikit gitu ya. Dan santri-santri nakal begitu. Kemudian bersifat persuasif. Ya. Jadi persuasif itu ya tidak memaksa. Tulisan non ilmiah itu biasanya ya ditawarkan saja begitu. Karena kalau ilmiah itu kan sifatnya sangat eksak gitu ya. 1 tambah 1 harus 2. Referensinya ya 2, logik gitu.
Tetapi kalau fiksi ini kan bisa 1 tambah 1 bisa 11 gitu. Tetapi kita nggak keras-keras bilangnya, nggak usah maksa gitu. Orang mau terima ya wes, nggak mau terima ya rapopo mana loh. Kan gitu. Itu sifatnya fiksi. Tanpa dukungan bukti, ya nggak harus. Fiksi nggak harus ada bukti, gitu ya. Bagaimana ketika misalnya Ken Arok, misalnya saat itu menusuk menusuk siapa itu? Raja di Kadiri itu, suaminya Ken Dedes itu. Saya kok otak ini nggak jalan. Tunggul Ametung. Jadi Ken Arok itu membunuh Tunggul Ametung pada waktu itu dengan keris Empu Gandring. Pernah dengar cerita ini? Ini kan tidak perlu bukti kalaupun mau ditulis, karena ini sudah menjadi hikayah. Banyak sejarawan tidak perlu menunjukkan peristiwanya begini, enggak. Banyak versi dari sejarah, jangankan peristiwa yang kerajaan di zaman dulu. Pitutur tentang berdirinya Kabupaten Pamekasan mulai dari Ratu Pamelingan yang bernama Pujuk Lendu sampai kemudian ke kerajaan Ronggo Sukowati. Ini pitutur-pitutur, Pak. Ketika kemudian kita menulis karya non-fiksi seputar tentang kerajaan Pamekasan, maka susah sekali mencari referensinya. Jangankan yang sudah sangat jauh itu, Pak. Kita mau menulis tentang referensi pembuatan rel kereta saja. Rel kereta kita di Madura ini, yang jejak bukti sejarahnya masih ada. Relnya banyak, Pak, di pinggir jalan. Ya. Kita tidak pernah punya referensi yang jelas kapan itu pertama kali didirikan. Siapa kontraktornya? Dari mana alatnya? Dan ternyata di mana itu bisa didapat? Di perpustakaan di Den Haag, Belanda. Kenapa itu bukti bahwa kita orang Madura lemah? Melihat situasi di sekitar kita itu, kita tidak tergerak untuk kemudian mencatat dan menulisnya. Gitu ya. Peristiwa itu tidak kemudian menarik bagi orang Madura saat itu. Ya mungkin karena waktu itu dalam kondisi dijajah gitu ya, enggak makan aja susah, gitu. Kita memberikan pemakluman. Tetapi kalau di era sekarang, Pak, makan udah enak, tidur udah enak, fasilitas menulis udah lengkap, dan itu tidak mau ditulis juga, kan keterlaluan, Pak. Nauzubillah, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang menjadi kelemahan kita. Selanjutnya, jenis karya tulis. Karya tulis itu terbagi menjadi 3 jenis sungguhnya. Pertama, karya tulis ilmiah, kemudian non ilmiah, dan yang ketiga karya tulis ilmiah populer. Jadi yang ketiga karya tulis ilmiah populer. Ya, saya jabarkan di satu-satu. Karya tulis ilmiah ini merupakan hasil pemikiran. Tadi sudah saya jelaskan definisi sebenarnya, saya ulang. Karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan, akademisi, misal bisa, yang pakar di bidang ilmu yang dia geluti, ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan. Jadi dia punya referensi. Jadi kumpulan pengalaman penelitian, jadi hasil penelitian dan pengetahuan orang lain sebelumnya yang terbukukan yang pasti. Jadi itu karya ilmiah. Yang non ilmiah itu, karya tulis non ilmiah ini adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ini bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya-gaya yang populer atau bisa digunakan atau tidak populer. Ya. Jadi bisa menggunakan bahasa populer atau bisa tidak. Ini makanya bebas gitu ya. Dan yang terakhir adalah ilmiah populer. Ilmiah populer ini suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami. Ini bisa berupa opini. Ya. Opini di Kompas, kolom Kompas, di Jawa Pos, di mana-mana. Di media-media online, misal menulis opini, ini termasuk di dalamnya. Untuk mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Biasanya ini menyangkut gagasan ide yang aktual. Hari ini berbicara apa? Republik Indonesia ini yang paling heboh apa? Maka kita menulis tentang itu. Ditinjau dari aspek misalnya fikihnya, syariahnya, gitu ya. Untuk dapat
mengerti karya tulis ini populer, ada baiknya kita mengkaji kata-kata dan pembentuknya, yaitu tulisan ilmiah dan populer. Jadi ilmiah, populer. Jadi tidak sembarang opini lalu kemudian semua otak kita yang dituangkan. Enggak, kita butuh sumber. Tetap butuh sumber untuk kemudian menguatkan komentar kita. Referensi namanya. Gitu ya. Ya, kalau berbicara tentang Al-Quran dan hadis kan memang kita tidak bisa ngarang-ngarang, Pak. Bahaya. Ada ilmunya, ada tafsirnya. Itu ada, kalau ngarang-ngarang Al-Quran kemudian ditafsir dengan caranya kan jelas sudah. Ya, perjanjiannya neraka gitu ya, jelas. Tetapi selama itu bukan menyangkut Al-Quran dan hadis, mungkin ijma' qiyas masih masuk gitu ya. Tapi ini menyangkut keilmuan populer yang kekinian, tentang isu-isu kekinian. Barangkali kita masih bisa untuk membuatnya menjadi karya populer, ilmiah populer dengan menuliskan opini. Contoh yang terbaru, ada santri karena diputarkan musik, ini yang terbaru, ini heboh nih, kemudian menutup telinganya. Ya, ini sedang beredar di luar. Santri mungkin tidak tahu ini. Jadi di sebuah acara OSIS semacam ini, itu ya, di sekolah, tiba-tiba panitia memutarkan musik rock, kalau nggak salah musik apalah, pop gitu ya. Lalu kemudian santri menutup telinganya. Diposting di media sosial, komentarnya luar biasa beragam. Musisi ada yang menyayangkan, ada masyarakat yang kemudian menyayangkan dan segala macam. Mereka tidak tahu, mereka tidak membuka narasi yang sama, logika yang sama pada konteks kasus yang berbeda. Contoh, ketika ada, ini ngomong toleransi juga gitu ya, ketika ada wanita berpakaian seksi, maaf, saya sensor ini nggak bisa sensor ya, apa ya? Wanita yang berpakaian tidak layak, gitu ya. Kemudian kita laki-laki disuruh jangan melihat, jangan dia yang disuruh kemudian berpakaian sopan. Logikanya kan gitu, orang-orang progresif nih. Sementara orang salaf seperti kita diminta untuk kemudian nutup mata, gitu ya. Tetapi pada konteks santri ini logika yang sama tidak dipakai. Kenapa kemudian yang dihujat santri yang tutup telinganya tidak ingin mendengar musik? Coba logika yang sama pakai juga. Ketika ada orang memutar musik, jangan musiknya yang disuruh matikan, biar santri yang tutup telinga. Mestinya kan logikanya sama. Tetapi begitulah namanya media sosial, dia komentar seenaknya saja. Dia tidak berpikir tentang narasi ini, logika ini. Seperti itu. Bisa saja santri ini merupakan hafiz. Yang kita tahu seorang hafiz itu memang menjauhkan hal-hal yang semacam itu. Makruh misalnya. Ada ulama yang memang mengharamkan, ada yang memakruhkan tentang musik, mendengar musik itu. Makruh misalnya. Para hafiz gak akan mungkin dia mau hal-hal yang makruh. Karena itu pantangan. Kan gitu. Itu pantangan. Saya ketika dulu masih mencoba gitu ya. Belum hafal bener. Menghafal beberapa ayat Al-Quran. Kalau kelas kalian ini kan sudah bukan ayat tapi surah kan, sudah menghafal surah berapa. Kalau saya ini hanya menghafal ayat saja di Al-Quran, ini butuh konsentrasi luar biasa. Ya, menghafal beberapa hadis lah tentang menghafal doa-doa lah, minimal doa tidur, doa makan dulu itu sudah luar biasa, Pak. Usahanya cukup keras gitu. Nah, barangkali itu saja pengantar. Namanya pengantar jangan lama-lama diantar, Pak. Nanti ikut larut yang ngantar kan. Jadi yang namanya pengantar, jadi ngantarin saja gitu. Itu ya, ngantarin ke pondok. Masa ikut mondok kan enggak? Gitu. Setelah diantarkan ya pulang, yang ngantarinnya saya juga begitu. Saya ngantarkan aja ini. Jadi tapi kalau mesinnya tertarik dengan cara ini nanti bisa di materi selanjutnya dengan teman-teman PWI. Kita akan lanjut ini dengan diskusi. Itu ya. Diskusi di sini kalian juga harus berani mengungkapkan pemikiran. Kenapa kalian harus berani? Kuncinya cuma satu. Dia yang berani mengungkapkan pemikirannya, ini di pesantren, di kelas ya. Kalau di pesantren kan masih kental dengan ta'limul mata'alim. Ada adabnya. Dalam mengajukan pertanyaan kepada guru juga ada adabnya. Terkadang saya masuk keluar tadi sudah jelas di luar itu ya. Kadang akhlak itu kadang lebih mulia dari ilmu. Gitu ya. Ada adabnya, tetapi mengungkapkan pemikiran, mengungkapkan perasaan ketika ada yang tidak dipahami, itu penting bagi seorang santri.
Gitu ya. Saya ketika menjadi santri di kelas dulu, orang yang sekalipun sudah tahu, ngacung aja. Ingin tampil aja gitu. Disorak sekelas, iya. Padahal yang saya tanyakan sebenarnya teman-teman santri udah tahu semua, saya juga tahu. Cuman pengen aktif aja gitu. Mungkin kelebihan energi gitu ya. Padahal makanannya juga nasi-nasi basi gitu ya. Ini biasa santri kan, santri itu. Jadi yang penting ngacung aja dulu. Sorakan itu menandakan bahwa saya lebih maju daripada yang menyoraki saya. Loh iya Pak, dan iya kan? Itu modal pertama. Pinter? Enggak pinter. Berani aja dulu, berani. Karena terkadang keberanian itu mengalahkan kepintaran. Kalau kita sudah terdesak, itu naluri alamiah manusia. Kalau sudah terdesak di forum-forum resmi, saya harus bertanya, saya harus tampil. Maka saya tetap mengajungkan tangan. Tas. Gitu ya. Kalau sudah harus begini, apa yang mau saya tanyakan? Tiba-tiba naluri alamiah manusia itu muncul. Mulai dari hal yang tidak penting yang saya tanyakan, yang kemudian menimbulkan sorakan. Sorakan itu punya dua tanda bagi saya. Bahwa saya yang paling maju, dan yang kedua bahwa mental saya teruji. Gitu. Oh iya Pak. Jadi itu kuncinya. Kalau sudah di kelas itu kemudian menjadi pemalu, bagaimana di luar kelas? Dan kalian nanti akan menjadi duta-duta orang-orang yang akan mencitrakan pondok pesantren Banyuayu di luar. Belajar menjadi pembicara, belajar menjadi public speaker, itu harus dimulai dari santri. Gitu ya. Makanya saya juga mengajar public speaking. Kuncinya adalah keberanian untuk mengungkapkan apapun. Gitu ya. Cuman kalau santri lebih santun. Kan gitu. Gak dikasih, ya udah. Itu saya dulu begitu. Tapi kalau di antara forum teman-teman mau tanya nggak dikasih, mau tanya karena nanya melulu, gitu kan? Sampai sebegitunya, gitu. Karena dengan begitu kita akan meningkatkan pengetahuan. Setelah besok nggak berkualitas pertanyaan, ingin meningkatkan pengetahuan. Sama dengan tulisan. Kita pertama menulis tentang sejarah menangis dulu di pesantren karena nggak betah. Besoknya lagi sudah naik lagi levelnya. Kan gitu. Besoknya lagi levelnya udah naik Pak. Sudah pemikiran. Besoknya lagi sudah naik politik. Sudah levelnya lagi sudah tentang persoalan mazhab. Besoknya lagi sudah tentang persoalan Al-Quran dan hadis. Itu levelnya. Nggak mungkin penulis itu tiba-tiba kemudian menjadi pelari atau penulis yang cepat. Enggak. Pelari itu juga tidak kemudian menjadi pelari yang cepat. Dia dimulai dari merangkak dulu, kemudian dia belajar duduk, dia belajar berdiri, dia belajar berlari, lalu kemudian dia belajar bagaimana cepat berlari. Sama dengan penulis, dia mulai belajar menulis dari hal yang tidak penting. Dia kemudian mulai belajar menulis menata, tertata, mulai belajar menulis terstruktur, lalu belajar menulis ilmiah. Sama kalian juga harus begitu. Jadi jangan pernah menjadi penulis yang hebat, pernah bermimpi menjadi penulis yang hebat sebelum kemudian kalian memulai menjadi penulis amatiran. Itu kuncinya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan moderator. Kalau nggak ada, ya segera saya tutup. Kalau nggak ada, kalau ada silakan. Baik, sekarang masuk kepada sesi tanya jawab. Ya. Tanya jawab hanya mengambil satu penanya. Dan yang mau bertanya bisa mengajukan tangan. 1, 2, 3. Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi, alamat dari Sanadaya, nomor peserta 45. Saya minta solusi ketika saya memegang sebuah bolpen dan buku, kemudian isi otak saya itu blank, gak ada. Itu minta solusinya. Dan ini mungkin sebuah keluar biasaan saya karena tidak biasa dengan orang-orang yang lain. Kalau orang lain biasanya kalau pegang buku dan bolpen bisa menuangkan isi otaknya, tapi kalau saya itu di luar kebiasaan orang-orang lain. Jadi mungkin ini termasuk luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.
Ustadz Habibi ya. Habibi, terima kasih Habibi. Dan ini sangat menarik ya. Sepertinya ini memang bukan hal di luar kebiasaan. Itu menjadi hal yang lumrah dari orang-orang yang ingin menjadi penulis. Ketika dia memegang pulpen, ketika dia berada di ujung laptop, di keypadnya HP, misal di pulpen, dia blank, gak tahu mau nulis apa. Dan itu lumrah. Justru itulah kekuatannya. Justru kemudian itu pertama berangkat dari situ. Penulis-penulis hebat itu berangkat dari situ. Kenapa? Karena penulis itu pada akhirnya sama saja dengan seniman. Ketika dia menemukan ide, yang mahal itu idenya. Maka dia akan mengalir dengan sendirinya. Hanya memilih satu kata saja. Pilih apa saja katanya. Pilih katanya. Kalau hari ini misalnya kita mau berbicara tentang cemoohan orang-orang terhadap santri yang menutup telinganya itu, menutup mendengarkan musik, iya kan? Konteks itu mau ditulis gitu ya. Dari aspek misalnya hukum, dari syariahnya, mau ditinjau dari aspek komunikasi sosialnya, mau ditinjau dari aspek kesejarahannya, mau ditinjau dari aspek kebiasaan santrinya. Misalnya ya, mau nulis tentang itu konteksnya. Mau kita tulis dari sudut mana? Karena menulis itu kan tergantung dari bagaimana sudut pandang kita. Kita mau menulis tentang ini, kertas ini. Mau menulis tentang pemateri, konteksnya pemateri. Ya udah tulis ini. Konteks berbeda akan berbeda benda ini ketika saya tulis dari sudut ini. Ya, kalian menulis pemateri sampai kapanpun saya kan nggak tahu kalau ini pemateri bacaannya. Maka saya tidak akan pernah ketemu di dalam konteks ini. Maka kalian bebas menulis pemateri, saya tidak bisa menyalahkan saya. Kalian juga tidak bisa menyalahkan saya kalau saya hanya menulis yang seperti ini di belakang konteksnya, gitu ya. Jadi sama, memulainya dari mana? Kalian pilih satu kata saja. Pertama, apa aja yang ada ini? Pilih. Kalau mau menggunakan gaya anak muda hari ini, misalnya aku, kamu, mau masuk ke yang lebih formal lagi, saya, Anda, terserah. Kalau yang misalnya ada darah Jakartanya, lu, gue, terserah kalian. Dan itu akan menjadi narasi yang bagus pada akhirnya. Kan gitu ya? Terserah. Gak ada yang kemudian hari ini yang pakar penulis lalu tiba-tiba menyalahkan tulisanmu, nggak benar. Tes saja. Setiap orang punya gaya menulisnya sendiri. Tetapi pada saatnya kalian memilih mau menjadi penulis karya ilmiah atau mau menjadi penulis sastra, maka kalian akan punya kiblat. Itu ya. Kalau saya pengen jadi sastrawan, saya mau niru Khairil Anwar. Kalau saya pengen jadi sastrawan, saya mau nulis caranya Taufik Ismail. Misalnya, kalau saya mau jadi sastrawan, saya mau nulis tulisan seperti W.S. Rendra. Misalnya, kalian akan ke sana pada akhirnya. Sehingga karakter terbentuk. Karena kalian tidak akan bisa menjadi W.S. Rendra. Tidak akan bisa menjadi Taufik Ismail. Gitu ya. Kalian punya ciri sendiri pada akhirnya. Gitu ya. Kalian akan menemukan ritmenya sendiri. Mau menjadi penulis misalnya. Saya ingin menulis seperti gayanya Gus Dur menulis. Misalnya. Saya ingin menulis seperti gayanya Buya Hamka menulis. Misalnya. Saya ingin menulis seperti gayanya siapa penulis hari ini. Habibur Rahman El-Shirazi misalnya dalam novel. Misalnya ya. Nah, kalian kuncinya adalah 3 tadi. Menulis. Ya. Itu solusinya. Pilih satu kata yang kalian biasa. Melihat. Bisa mulai dari melihat, bisa. Apakah kemudian ada pakem kalau menulis itu harus dimulai dengan kalimat yang keren? Enggak. Mulai dari mana saja. Kalian bisa memanfaatkan kutipan untuk memulai tulisan. Kutipan dari siapapun. Kalian bisa memulai dengan komentar orang lain terhadap kita. Kalian bisa memulai nasihat orang lain kepada kita. Cuman perkataan awalnya yang kemudian membuat kita tidak ke sana dulu. Maka pilihlah satu kata yang menurut kalian, yang lumrah di otak kalian, yang lumrah di telinga kalian dengarkan. Lalu lanjutkan kata-kata berikutnya. Carikan kalimat-kalimat berikutnya yang nanti akan sampai pada tujuan konteks ini.
Itu hanya jembatan. Gitu ya. Pilihkan kalimat-kalimat yang lain sehingga kemudian kalau tujuannya kita ke gunung, gitu ya. Pilih kata apapun dari sini. Kalian bisa melalui jalur kiri, jalur kanan, jalur terserah. Pada akhirnya kalian sampai ke tujuan itu yang bernama gunung itu. Gitu ya. Itu simple dan sederhana. Pilih saja apa aja, pasti nyampe, pasti. Dan itu sangat efektif karena kebetulan saya di antara mahasiswa di seluruh Indonesia ada namanya kelas menulis juga. Yang kemarin ketika pandemi juga daring. Jadi kesulitan itu umum yang seperti itu. Saya ingin jadi penulis, Pak. Tapi saya tidak bisa memulai. Dan jawabannya tetap. Kuncinya 3. Menulis, menulis, menulis. Mulai dari apa yang kamu ketahui. Mulai dari apa yang kamu alami. Gitu ya. Di kelas pemula jangan berbicara kualitas. Jangan. Tetapi pada saatnya nanti kualitas akan datang dengan sendirinya kepada tulisan kalian. Karena tanpa sadar kalian dengan setiap saat meningkatkan kualitas narasi, kualitas diksi, kualitas konjungsi. Dan nanti ini berbagai proses, sudahlah, merangkak dulu. Gak usah ngelihat orang yang sudah kemudian duduk itu. Kelas kalian adalah merangkak, maka merangkaklah di sini. Nikmati masa-masa merangkak itu. Biarkan orang lain kemudian khawatir terhadap kita bahwa kita akan jatuh dari rangkakan kita. Biarkan. Jangan di situ nanti jatuh, jangan merangkak. Biarkan orang lain kemudian melihat kita dengan cara itu. Tetapi kita menikmati rangkakan itu. Setelah itu kita belajar duduk. Biarkan orang lain khawatir kita akan jatuh dari tempat duduk kita. Kita nikmati masa-masa untuk duduk itu. Setelah itu kita belajar berdiri. Kita belajar berdiri akan banyak kelihatan siapa yang benar-benar sayang kepada kita dan membimbing kita dalam hal menulis ini. Biarkan kita terjatuh-jatuh dulu. Luka saat jatuh menulis itu. Biarkan. Dicibir barat timur. Terserah. Ya. Belajarlah terus berjalan. Setelah itu kalian mulai berjalan. Setelah berjalan maka kalian akan tinggal memilih apakah hanya akan menjadi berjalan lambat atau berlari cepat pada saatnya. Begitu ya. Kalian masih punya pilihan-pilihan itu. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya kembali serahkan ke moderator, saya sangat senang berada di antara para santri karena saya masih meyakini bahwa di antara para santri, di antara santri ini banyak mengandung mempunyai barokah, mempunyai nur cahaya, dan saya selalu merasa muda, merasa menjadi santri kembali ketika berada di tengah-tengah santri seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menjadi bagian dari memperjuangkan ilmu-ilmu, terus bergerak menjadi santrinya Ki Hasyim Asy'ari dalam ber-NU. Misalkan kebetulan saya juga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Dan terima kasih juga support karena tidak mungkin kelas ini berjalan kalau kalian tidak menjadi bagian dari proses ini. Karena kalau misalnya tidak bertepuk, kalau saya hanya sendirian, kalian juga tidak membalasnya, maka bertepuknya sebelah tangan, gak akan bunyi. Dari tadi, tanpa kalian sadari, kita telah terlibat, kita telah bekerja sama sesungguhnya. Kalian menikmati, saya juga menikmati memberikan, dan kita telah bertepuk sama-sama. Terima kasih untuk itu semua. Terima kasih untuk tepuk tangannya, terima kasih untuk atensinya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kita dengar dan dicatat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah seminar pada hari ini. Sebelumnya saya selaku moderator, apabila ada kesalahan baik dari kata-kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.